Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Kita sampai di penghujung tahun Bapak Ibu. Di bulan terakhir tahun 2023. Luar biasa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kita ada di tempat ini sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Sebab itu yang setuju kasih tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelum mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu begitu kami rasakan sampai hari ini. Kami ada sampai hari ini, kami duduk kembali diam di rumah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi kami merasakan penyertaan dan kuasa yang ajaib menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan buat segala yang sudah Tuhan berikan dan lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami dulu menaikkan segala ucapan
ucapan syukur kami, lewat segenap pujian dan penyembahan dari hati kami Tuhan. Biarlah segala yang kami naikkan pagi hari ini mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, menjamah pribadi lepas pribadi. Berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas ibadah ini Tuhan, sebab ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan. Dengan iman percaya kami percaya pagi hari ini adalah ibadah yang luar biasa dan dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab itu di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap bersyukur bersama saya katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak sama-sama kita belajar satu pujian baru. Kita mau mengingat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Allah yang rela merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Mengucap syukur. Mari Bapak Ibu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Karena kami merasakan begitu besar kasih Yesus dalam hidup kami Tuhan. Dan kami begitu bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu bersama katanya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Oh, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang Mari Bapak Ibu yang sudah ditebus berkata, untuk diriku Kau tebusku, kasih mari ingat kasih-Nya dan angkat tanganmu berkata, oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka
pujian ini. Kita belajar sama-sama pujian baru ini. Kita mau ingat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berkesudahan dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu angkat suaramu berkata, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Oh, di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim, tapi Dia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Yes, mari dengan percaya, oh untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Come on, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat talinya yang dengan lantang katakan Bapak Ibu, kasih Yesus, oh kasih Yesus. Saudara sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Lebih lagi angkat tanganmu dan katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat bilurnya yang menebus. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu bersama katakan, oh ingat kasih-Nya yang angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu. Ingat kasih-Nya yang oh dengan imanmu nyatakan, oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya. Angkat suaramu. Dia menebus aku, oh
bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu. Mari ingat setiap kasih-Nya yang terjadi atas hidupmu. Dia terlalu baik bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, begitu besar kasih-Mu. Kau relakan anakmu yang tunggal datang selamatkan setiap kami. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bilurmu sembuhkan kami, salibmu selamatkan setiap kami. Haleluya. Kau itu kami datang Tuhan, kami bawa hati kami dan hidup kami. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Untuk kami buka hati kami saat ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk jamaah-Mu tercurah bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudaraku, mari buka kedua tangan-Mu bagi ini. Izinkan Tuhan melawat. Menjamah muralawaya syarararararararar. Ini syarararararararar. Sungguh kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu bekerja luar biasa pagi ini. Yang merasakan kasih tepuk tangan yang paling dahsyat hanya bagi Yesus kita. Sebab itu kami gak mau berhenti Tuhan. Kami haus, kami mau lebih lagi memuji meninggikan Engkau. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu saat ini, agungkan Dia bersama, katakan, ku nyanyi Hosana, oh yes Lord, bagi Rajaku yang duduk. Ini kami Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya Yesus. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk. Yes, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak hanya Kau yang layak disembah.
tangan bisa lebih dahsyat lagi pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Yes. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita merasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Dan kita percaya dengan iman kita kalau Tuhan bertata di atas setiap ujian kita. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Percaya yang dahsyat terjadi pagi hari ini, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Yes. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Kewajar Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkasa. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Come on, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkasa. Bapak Ibu angkat suaramu. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam serukan namanya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini. Curahkan berkatnya dong di kiri kananmu ya. Yes. Mari masyurkan kebesarannya. Angkat tinggi tanganmu dan berkata, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Yes, Kau di tempat kudusmu Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Semua angkat tanganmu. Haleluya. Angkat suaramu Bapak Ibu. Amin. Tinggikan namanya, Allah yang berkasa. Bapak Ibu katakan ya, Tuhan. Angkat suaramu. Ya. One more time, come on. Tuhan Allah hadir di sini. Hey, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkasa. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. One more time suaranya. Allah yang perkasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus kita yang besar. Haleluya. Yes, kita memuji bermazmur sebab kita tahu kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, gak pernah habis buat kita. Amin Bapak Ibu. Angkat tanganmu lebih lagi saat ini. Suara-suara yang bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yo, bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan bagi hari ini, amin. Sebab segala yang terbaik tuh, ucapan syukur kami, nyanyian hati kami membawa hanya bagi Yesus. 1, 2, 3, here we go. Na 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 na, na 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 na, na na. Na 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 na, na 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 na. Woo. Angkat suaramu Bapak Ibu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atasku Betani dan pasar kamu. Tanganku ku angkat padamu. Oh, oh, bersyukuri. Semua lompat, come on. Tapi, yo. Yang bersyukur tangannya di atas. Come on church. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
yang baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan yang hidup, karena kasih-Mu tak. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di mana? Di atas gunung dan sama-sama kembali tanganku akan padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua kaki yo sebab siap bersyukur Bapak Ibu bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab yes kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Musik memuji-Mu Tuhan, karena kami semua yang ada di tempat ini, hati kami berlimpah dengan syukur. Kau terlalu baik Tuhan. Kita mau kompak sama-sama. Tanganku, ya. Semua lompat, gak ada malu-malu. Yang tinggi. Sebab Bapak Ibu angkat suaramu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia amin. Untuk selamanya kasih setianya. One more time, Bethany dan Pastor. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Haleluya. Yang bersyukur saat ini, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes, seperti tadi yang saya bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertahta di atas setiap pujian yang kita naikkan. Sebab itu saya percaya sukacita surga mengalir dari ujung sana sampai tengah, sampai ujung sana. Yang merasakan angkat kedua tanganmu saat ini, suara-suara lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes, mari Tuhan bekerja lebih lagi bagi kami. Kami siap dijamah lewat pujian. Yes. Mari bertepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Angkat suaramu yuk sama. Melukis cakrawala, yes. Merangkai jagat raya, mencipta. Oh, Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Raja angkat tanganmu, katakan, oh, kami rindukan, yes, kuasa lawan. Berkata, kebangkitan pasti terjadi. Yes, oh, semua
kepala kita saat ini, yuk. Yes, kami umat yang bersuka cita Tuhan. Kami umat yang dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Kami kuasa dengan imanmu. Kebangkitan pas terjadi. Come on. Wow, datanglah. Come on. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlaku di tanah dan mujizat. Oh, greatest. Tepuk tangan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan kita yang besar. Woo! Haleluya. Saat saya bilang great di sorga, semua sorakan woo, oke? Siap Bapak Ibu? Great is our God. Woo! Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Wow, luar biasa. Saya keringetan banget Bapak Ibu. Tapi saya merasakan sukacita surga melimpah atas kita. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu dan Saudara Sevira akan memimpin kita dalam doa. Pada siang hari ini kami sudah berkumpul di sini pada ibadah kedua hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang beri juga Tuhan Yesus. Berkati kita selalu. Doa kami, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, saya mau ajak sama-sama Bapak Ibu. Siapkan hatimu. Siapkan pikiranmu. Untuk ditanami, diberkati, dan didiami oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami tahu kami hidup sampai hari ini. Semua karena kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Yang selalu menyertai dan memberkati kami. Sebab itu Bapak Ibu dengan iman percayamu. Mari bersama kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman percayamu, angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan. Dan kami terima saat ini, ku terima sekarang kemenangan. Sebab dia percaya Tuhan yang besar, tepuk tangan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus pagi ini. Yes, katakan, ku hidup
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Oh, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, mari bangkit berdiri dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya. Oh, mari terima, kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Karena kami menang, karena kami punya Tuhan yang besar atas hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat tinggi tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya. Mari terima Bapak Ibu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima. Oh, Ku terima sekarang kemenangan yang siap terima kemenangan, angkat kedua tanganmu. Ku terima sekarang, oh, kemenangan dari-Mu. Yang berkemenangan kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus. Kami mau terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pujian yang luar biasa yang kami telah berikan yang terbaik dengan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hamba menyampaikan firman Tuhan, beri hikmat-Mu, pengertian-Mu. Bila sampaikan firman jadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari lemari juga tempat ini oleh darah-Mu Tuhan, dari muka belakang samping. Kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk buat saudara. Dan Yesus memberkati. Puji Tuhan buat saudara, anugerah Tuhan masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jadi seperti dikatakan oleh tadi yang Ibu Dea, ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2023. Ya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini saudara, dan saya bergumul dan saya menemukan satu tema, yaitu bangkit dan menang bersama dengan Yesus. Ya, jadi saya tampilkan. Slide-nya mungkin. Ya, kenapa saya panggil perikop ini, bahwa biarlah di tahun penghujung ini kita ada sedikit review selama di awal tahun sampai hari ini. Sebenarnya sudah apa yang Tuhan berikan kepada kita, Pak Saudara. Kebaikan Tuhan apa dengan kita. Tapi menguatkan kembali di akhir tahun ini nanti dimasuki tahun 2024, percaya baiklah
ada satu semangat untuk bangkit dan tetap menang bersama dengan Yesus. Ada amin Pak Saudara? Ya, puji Tuhan, kita baca di 2 Raja-Raja ayat 7 3 sampai 10. Bisa ditampilkan mungkin. Ya, Pak Saudara, saya baca ayat yang ganjil, Pak Saudara ayat yang genap. Ya, saya mulai. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? 1, 2, 3, mari saudara. Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka. Serta tempat perkemahan itu menjadi begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah kabar baik. Tetapi kita tinggal diam saja, apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Ayat 10 yang terakhir. Amin, puji Tuhan. Ya, saya tampilkan slide-nya kembali. Ya, jadi pengantar firman Tuhan pada pagi ini saudara saya di 2 Raja 7:8, kita orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Amin ya. Jadi kita belajar Pak Saudara pada pagi hari tentang 4 orang kusta yang dari gerbang kota Samaria. Ya, jadi kalau kita bisa tentang Mas Buah, penyakit kusta itu penyakit yang sangat menjijikan. Penyakit yang dikutuk oleh Tuhan dan pastinya penyakit adalah penyakit yang menular. Makanya mereka ditaruh di gerbang kota Samaria. Ya. Tapi dalam hal ini, mereka sakit, kelaparan, hampir mati, namun hanya menjadi pelopor mengalami mujizat Tuhan. Ya, jadi, 4 orang kusta ini adalah orang-orang yang hati itu kelaparan dan hampir mati. Ya. Dikatakan bahwa kalau dia juga pergi ke dalam pun, juga akan mati. Di luar pun juga akan mati, karena waktu itu kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Jadi mungkin Bapak Saudara bisa lihat di televisi bagaimana ada perperangan di Timur Tengah, di mana ada perperangan yang luar biasa mereka terjepit dan mereka tidak sangka ngapain ya di Gaza, Bapak Saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa
4 orang sakit kusta ini mengalami mujizat dengan Tuhan. Ya. Dari yang terkutuk, terpuruk, menjadi orang yang mengalami kemenangan. Ya. Mungkin hari-hari ini saudara, setelah kita lewati beberapa masa lalu, masa kemarin yaitu tahun kemarin tentang COVID, sampai hari ini pun juga belum total 100% semuanya pulih. Ya, masih ada sisa-sisa mungkin orang yang di sini punya usaha, masih ada sedikit beberapa hal yang memang masih tidak begitu bagus. Ya. Di Bali ini saya bercerita sebentar, Pak Saudara, tiket pesawat itu mahal. Pertama, yang kedua, jalurnya padat di sini. Kadang-kadang nyari tiket pesawat aja susah kalau tidak booking jauh-jauh hari. Ya. Tapi di Bali ini belum ada suatu pergerakan yang luar biasa. Okupansinya juga belum tinggi. Mereka banyak yang jalan, cuma jalan-jalan doang aja, habis itu pulang. Kemungkinan seperti itu. Ya, mungkin Pak Saudara bisa lihat beberapa di sini mungkin ada yang pembangunan yang mungkin signifikan. Ya ada sih pembangunan, cuma nggak begitu besar-besar. Ya. Tapi lihat bahwa bagian ini bahwa kita mau belajar dari orang kusta ini, Pak Saudara. Ya, mereka punya satu pengharapan yang luar biasa. Mereka yang terpuruk, sakit, kelaparan, mereka jadi pelopor. Membawa kemenangan yang ada. Dikatakan bahwa ayat yang sebelumnya bahwa mereka bisa makan dan minum. Bisa ngambil emas, keluar lagi. Ambil emas, keluar lagi. Luar biasa Tuhan tolong. Ya. Apa yang kita belajar, Saudara? Mereka mengalami bangkit bersama Yesus. Mereka mengalami bangkit bersama dengan Yesus. Ya. Hari ini kita bagikan ada 3 hal, Pak Saudara, yang bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Belajar dari 4 orang kusta ini. Pertama adalah menginginkan perubahan. Bacanya. 2 Raja 1:3. 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kalau mungkin orang kalau sudah pasrah ya sudah, Saudara. Ya. Baik kita wis gini aja wis. Ya. Orang Jawa ya apa noe gitu aja. Ya. Hanya duduk-duduk di sini aja sampai kita mati. Tapi kita belajar orang rajin bahwa mereka ini orang jadi pelopor kemenangan. Ya. Mereka tidak mau berdiam diri. Ya kan? Ya, mereka tak mau berdiam diri, mereka ingin perubahan kondisi yang lebih baik. Ya, mungkin contoh yang simpel dalam suatu keluarga. Ya. Banyak hal mungkin hari ini mungkin suami yang dalam tanda kutip ya, suka mukul, mungkin ada simanan yang lain, mungkin kurang perhatian. Seringkali mengatakan bahwa wes kita cerai wes gitu. Banyak seperti kita lihat. Tapi ada satu perubahan yang kita mau inginkan. Ya, kalau saking ini, kalau saya dengar beberapa teman cerita yang teman saya ini bilang, sudah 8 kali bilang cerai. Kalau orang Jakarta bilang, lu jual gue beli. Gitu. Wes capek saya dengar itu. Ya. Tapi dalam hari ini kita bahwa mereka tidak berdiam diri. Baca kita, berusaha dan yang baik. Mungkin dalam sebuah bisnis yang ada, Pak Saudara. Ya, mungkin hari ini bukan berarti terus bisa Bapak Saudara tidak baik-baik saja, tapi mungkin baik ada satu perubahan. Ya. Saya senang Bapak Saudara di FB saya lihat ya ada beberapa wawel gereja tempat ini ya sudah punya core bisnis yang ini ya masih jualan ini saya lihat dan saya juga nyicipinnya juga enak Bapak Saudara. Ya. Saya lihat bahwa ini kan perubahan loh. Ya. Saya dorong Bapak Saudara juga seperti itu. Ya. Saya juga sampaikan di FA tempat kami saya ber-FA juga sampaikan. Tidak hanya duduk diam-diam di rumah saja, ngobrol ngumprumpi sama teman kosnya, mungkin seperti apa. Banyak hal kita kerjakan, Mbak Saudara. Ya, karena maaf ya, mungkin saya sejak kecil sudah terbiasa seperti itu. Mama saya ngajarin ya. Saya dulu dari kecil SMP itu jam 4 pagi sudah bangun. Jualan saya ngantar ke pasar pagi. Jadi saya membawa kertas sama kadang-kadang naik becak, saya nyuruh becaknya. Ya. Jadi tidak saya berdiam diri. Ada change, satu perubahan dalam depan kita.
Mungkin dalam pekerjaan Bapak Saudara hari ini tidak baik-baik saja. Ya. Mungkin pekerjaan Bapak Saudara, aku kok tidak target ya. Hari ini kok susah gitu ya. Hari ini saya juga ngalami ya Saudara. Saya bisa ngomong, ini juga saya belum ada target hari ini. Tapi saya percaya bulan ini akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Akan melihat suatu kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada beberapa saya yang hampir dibilang 80% saya dapat. Dan numernya fantastis. Saya percaya bahwa setiap orang yang ada perubahan, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh. Mungkin dalam kesehatan Bapak Saudara. Ya. Mungkin ada yang sakit hari ini. Ya. Mungkin sakit, sudah dibilangin, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Pancet aja, mangan itu aja gitu Saudara. Makan itu ya. Pancet aja, makan itu aja Saudara. Tapi kita melihat bahwa kita belajar 4 Kusta ini, yang terpuruk, kelaparan, tapi yang menjadi pelopor. Tidak, dia mau sebuah hal perubahan dalam kehidupannya. Ya, aplikasinya Pak Saudara. Itu dikatakan bahwa bangkit bersama Yesus membutuhkan keinginan yang akan perubahan yang baik. Ya. Perubahan diperlukan ketika melihat suatu kondisi atau keadaan yang tidak kurang berguna. Ya. Kadang kita berpikir, sudah ada satu perubahan ini. Ada enggak sih orang yang bilang enggak ada mau perubahan? Ada, banyak. Banyak sekali. Ya sudah gini aja. Kalau sepatah orang Jawa itu bilang, mangan ramangan asal kumpul. Wah itu ngeri Mbak Saudara. Ya. Ya mangan enggak mangan asal kumpul. Tahu bahasa Saudara ya? Jadi makan enggak makan asal kumpul. Ya, kalau saya enggak bedah dari kota Salatiga ke sini ya pancet gitu-gitu aja Mbak Saudara. Ya. Gitu. Jadi kita mau ada satu perubahan Mbak Saudara. Apa gunanya? Ya. Ya. 2 Raja 3:10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mereka berkata lain, apa gunanya kita duduk-duduk di sini menunggu mati? Ini versinya bahasa Indonesia. Bapak Saudara cek di Alkitab Bapak Saudara yang ada. Jadi, ya, saya membaca Bapak Saudara, termasuk idola ini, Greg Russell, hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, cara untuk mengubah kisah Anda mulai sesuatu yang baru. Ya, jadi sesuatu yang baru. Mungkin Pak Saudara hari ini bisa bercerita bagaimana susahnya Pak Saudara meraih sesuatu hal perubahan yang luar biasa, bercerita dengan anak-anak kita, cucu kita. Dulu saya seperti ini loh ya. Dan kita tahu bahwa meraih sesuatu tidaklah mudah. Ya. Saya tadi sampaikan juga ada satu orang milenial yang luar biasa, namanya Andrew Susanto. Ya, dia setelah masuk pemegang saham di Holywing atau Atlas. Asetnya dia sekarang sekitar 5 triliun. Anak masih muda. Bukan yang seperti kemarin yang lihat yang Indra Ken ya. Murah dong. Ini dong akhirnya ujung masuk penjara Pak Saudara. Ya, ini enggak Pak Saudara. Ya, dia kesaksian dia luar biasa. Saya lewat waktu itu ada seminar yang ngadain nama Bapak Hermanto itu salah satu pendirinya ataupun CEO-nya Avian Paints sama minuman Cleo. Saya buka online dia cerita. Saya meraih sesuatu ini berkat orang tua saya, terutama mama saya. Setiap pagi jam 5 pagi saya doa berdoa kaki Tuhan. Sampaikan. Waktu Pak Hermanto ngasihkan penghargaan sebagai tutor pembicara, mamanya dipanggil. Saya tidak mau terima sendiri kok. Saya panggil mama saya. Di ujung dia, semua berdiri bertorak-torak. Haleluya. Ini satu perubahan Mbak Saudara. Ya. Dan perubahan dia. Dia merubah bahwa inilah satu perubahan. Anak muda. Misalnya ini anak muda kan isinya gini. Masa muda, hura-hura. Masa tua, koya-koya, mati, masuk surga. Kan ada seperti itu, Pak Saudara. Kita lihat seperti itu. Tapi kita enggak, Pak Saudara. Kita belajar, Pak Saudara. Ya, kayak Gusul ini sesuatu dengan yang baru. Bapak boleh lihat mungkin artikelnya itu tentang sebuah the power to change. Yaitu kekuatan untuk berubah. Ya. Ngomong ini sebenarnya ya cukup berat bagi saya pribadi. Tapi saya belajar terus Pak Saudara, saya belajar. Aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Keluarga kita, mungkin teman kita kita. Betul ya? Sorry. Oke. Suatu yang baru. Ya.
Dan belajar banyak hal yang saat ini yang saya juga, mungkin Bapak Saudara tahu, KFC. Ya, KFC itu pendirinya adalah Horland David Sander. Ya, dia ini diberkati Tuhan pada di usia 65 tahun. Ya, bagaimana dia berkecimpung luar biasa dengan dunianya. Ya, Bapak Saudara ini yang usia di atas mungkinlah 50 tahun, apa yang dikerjakan Bapak Saudara? Ya, mereka masih energik cari ya. Yang kedua, yang sampingnya, biasanya ada KFC, pasti ada McD. McDonald itu juga Richard and Morris. Dia sebagai sutradara sebuah film dan bangkrut, dan dia juga dengan namanya Harburger itu, ya, rumah makan siap saji itu, dan di lokasi. Ya. Dan paling konyol yang saya selalu ingat kata Albert Einstein, ya, ketika Anda melakukan sesuatu yang berbeda, secara terus-menerus dan mengharapkan perubahan, hasil yang mengerjakan adalah sebuah kegilaan. Bukan berarti Pak Saudara gila, saudara. Konsisten dengan satu pekerjaan Bapak kerjakan. Kalau ini kerjakan ini terus kerjakan. Ya. Dan jangan pernah merasa bahwa aku tidak bisa ini. Karena butuh satu perubahan. Kalau duduk diam-diam saja, ya nggak ada hasil, Pak Saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba peluang baru. Ya, jadi, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika membiarkan kita akan mati. Kalau dilihat ini juga cukup konyol, Pak Saudara. Ya, sampai cukup konyol. Tapi dia percaya bahwa dia punya satu ingin perubahan dalam kehidupannya. Dan mencoba satu peluang yang baru dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi aplikasinya adalah bersama Yesus membutuhkan percobaan peluang baru dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga tadi katakan bahwa mungkin saya sudah nggak kuat Tuhan. Ya. Mungkin kita mau bercerai aja dah, gitu. Tapi bukan berarti terus ada peluang baru. Aku tak nikah lagi aja dah. Istriku yang baru ini lama ini tak tuker aja di supermarket mungkin ya, tak tuker yang baru gitu. Ya, tidak ngajarkan itu Pak Saudara. Ya. Tapi hari ini mungkin ada yang mungkin dan sudah ya mungkin hidup yang baru seperti yang sudah bercerai, tapi percaya bahwa saat Anda bersungguh-sungguh dengan Tuhan dan mulai kehidupan yang baru, ada sesuatu yang baru Tuhan taruh. Ya. Saya belajar itu banyak sekali teman-teman yang bercerita dengan saya atau teman sekuliah, saya sampaikan bahwa ya kita butuh satu namanya perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita perlu namanya sebuah peluang baru dalam hidup secara lebih maksimal. Ya. Ya, di tempat FA kami ada Pak Saudara, dia bercerita, dia dari Jawa Barat Pak Saudara, pindah ke sini, dia menjadi sesuatu yang baru. Dia ingin jadi secara maksimal. Ya, saya buka, sampaikan sini ya, kita dukung dalam doa. Mungkin pada pagi ini Pak Saudara ada yang bukan berarti terus Bapak hijrah dari sini, ya, kan? Tapi pada saat saya pribadi, saya membutuhkan satu yang maksimal. Waktu itu saya berpikir begini, Pak Saudara. Saya dari Surabaya cari peluang yang baru di Salatiga. Ya, saya mencoba peluang baru, saya bekerja di sana. Ya, tapi Tuhan berkata lain. Ya, setelah saya menikah dengan Bu Mela, terus kami malah ditempatkan di Bali. Saya sempat bertanya dengan Tuhan, apakah Bali ini kota bagi kami? Apakah Bali ini kota yang memang Tuhan taruhkan di sini? Ya. Pertama kali masuk kami
kos Pak Saudara. Kosnya kecil. Ya, jadi jasa cetakan di pagi juga kecil, terus habis itu anehnya itu kalau kosnya normal kan kalau sore ketemu sama tetangga ngobrol-ngobrol gitu ya, oh kerja ini enggak. Kami enggak pernah ketemu Mbak Saudara. Ya, tapi kalau jam 3:30 pagi rame. Ya 3:30 rame, jadi kan kerjanya sekitar situ aja Mbak Saudara, kan banyak hal nih Pak Saudara lah di daerah Pamogan itu. Jadi kalau pagi rame kayak ayam itu rame. Ya, jadi kami tidak pernah kenal. Istri saya selalu ingat, hati-hati loh ya. Ya kalau saya tidak di rumah ya kamu hati-hati. Oh iya, begitu. Tapi itulah satu peluang baru. Ya. Ada juga Mbak Saudara, saya kemarin sempat yang sudah resign dari sini, dia bercerita. Saya di situ tuh tidak bertumbuh Pak. Saya juga bingung kok. Tidak bertumbuh bagaimana? Ya sudah ya tidak bertumbuh. Ya istilahnya saya coba dibilang, saya sempatkan. Kalau ini pot dipindah di sini, pindah ke sini. Kalau disiram lagi kan tumbuh Pak. Iya. Ya itu haknya Bapak Saudara, haknya orang-orang yang sudah di sini ya sudah. Ada juga memang saya lihat bahwa, oh kalau yang khotbah Pak Dian, Pak Prima tidak datang aja wis, paling ngono-ngono tok ae. Ya. Tapi itu salah Bapak Saudara. Ya. Saya bilangkan bahwa semua yang di sini, ya, Bapak Saudara kalau Bapak Saudara punya terbeban, punya satu talenta, boleh di sini, silahkan sampaikan. Tapi ada prosedur yang ada, nanti biar diusulkan sama teman-teman full time untuk jadi seorang evangelis di sini itu. Ada proses yang harus diujian dulu dan harus ada penghabisan. Ya. Jadi ada sesuatu hal peluang-peluang yang kita memang kerjakan untuk saudara. Ya, jadi kita mau Pak Saudara, dalam setiap kita ada sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam depan kita. Ya. Yang ketiga Saudara, saya tidak ulang-ulang Saudara, berani mengambil resiko. Jadi kalau kita bilang bahwa jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya. Jadi kita mau Pak Saudara, kita tetap mau bahwa kehidupan kita ini harus tetap jalan terus. Jangan mau berdiam diri, duduk-duduk saja, tapi kita harus punya satu namanya bahwa mari jalan resiko. Ya. Ada satu cerita Pak Saudara, kami di kantor. Salah satu dari anak cabang perusahaan kami ini dipegang oleh sebuah tim. Ya. Tim itu beberapa kali mengalami sebuah kerugian dalam proyek yang ada. Ya. Terus ya, direksinya kan memang dipanggil. Terus habis itu dia bilang, ya aku sudah memaksimalkan yang ada. Ya, dan aku sudah ambil resiko. Gitu loh. Tapi ambil resikonya seperti apa? Gitu loh. Ambil resiko seperti apa? Ya. Seperti gini, saya ini sakit kepala. Saya sakit gigi soalnya. Saya datang ke Bu Farida. Bu, saya sakit gigi. Bu Farida ngasih resepnya, tek ke saya. Gitu. Sudah tahu kalau saya ini sakit gigi, ya, sakit gigi. Tapi saya terima obatnya Bu Farida. Tapi saya tidak minum obat Farida, saya minum Ponstan. Sebenarnya sudah tahu kalau ini orangnya kita bermasalah. Tapi dia berdatang dengan orang yang tepat, tidak mau terima sarannya yang berikan saran, tapi tidak jalan sendiri. Ya ambil resiko, tapi jangan konyol gitu. Ya. Ada juga memang ya, saya sama istri bilang gini, saya tak berhenti bekerja aja ya. Nah, kenapa? Saya capek, saya kepengen berhenti aja, saya pengen usaha sendiri. Gitu.
saya sempat ngobrol sama bosnya kremes. Saya tak ikutan yuk bilang gitu. Karena saya kemarin, puji Tuhan, ya saya ini baru jual rumah yang ada di Tabanan. Ya. Kemarin mau tak kasihkan satu jemaat di sini yang mau menempati. Malah pindah tetangga sebelah, repot ini apa gitu. Iya, jadi saya punya rumah. Saya tahun lalu bonus free dapat rumah Pak Saudara. Target 100 miliar saya tembus. Saya dikasih rumah satu di Tabanan. Hanya rumahnya saya jual dan saya memang mau ada usaha untuk itu. Ya, saya pengusaha mau buka satu, karena istri sudah bilang, saya bilang itu ambil risiko. Ya, karena saya juga pribadi sudah istilahnya pada saat endingnya nanti saya tidak mau dikontraktor lagi Pak Saudara. Saya pengen usaha lain, saya pengen menepi gitu. Karena ada satu keguyon, ada satu cerita yang David Corbuzier sama Ustadz siapa yang bercerita gitu ya. Mungkin Pak Saudara sudah tahu. Jadi ada penghuni surga sama penghuni neraka. Ya, jadi penghuni surga itu bilang, wah saya di sini loh dingin, ASEAN, banyak 7 bidadari, wah nemani saya. Gitu. Ya cerita gitu. Di neraka bilang, aku ini loh bro, kepanasan saya nih, saya panas sekali di sini nih. Gitu. Bu sekali-sekali saya ke surga dong. Gitu. Ayo tuker-tukeran yuk, saya juga pengen merasakan seperti apa. Oke lah sepakat deal, tender dimulai, ya, bangun jembatan dari surga ke neraka, neraka ke surga. Yang diawali itu yang pertama dari neraka dulu, bikin jembatan. Wah, pertama progres, selesai sampai surga nih. Wah selesai, sampai ke surga. Terus tanya nih orang neraka, kamu ke surga, kau enggak bikin jembatan ke sini? Saya enggak bisa ke sana nih. Nah, tanya gitu terus. Bagaimana saya bisa bikin jembatan? Kontraktor, konsultan, semua ada di neraka. Gimana saya bisa nyebrang lah gitu. Ya, tahu enggak Pak Saudara? Data ya sudah Pak Saudara. Ya, jadi saya merasa bahwa ya inilah satu hal yang memang saya sampaikan bahwa ini satu pergumulan saya yang luar biasa. Ya, kita menemukan satu risiko yang luar biasa. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita ini tidak bisa lihat, saudara. Ya, bahwa ada satu hal yang namanya sindrom dalam diri manusia itu ada 4, saudara, yang ditambah oleh iblis. Ya, ada 4 yang kadang-kadang kita ini tidak bisa berani ambil satu resiko. Mungkin Pak David yang tahu seorang psikolog ya. Saya cuma belajar aja Pak, saya diskusi. Mungkin kalau salah dikoreksi. Ya, yang pertama yaitu adalah takut gagal. Takut gagal. Gagal itu adalah kecanduan sukses. Ya, kecanduan sukses. Ya, jadi melangkah gini, kalau gagal bagaimana ya? Kalau seperti ini gagal bagaimana ya? Banyak kita alami, saudara. Termasuk saya pribadi pun sama. Ya. Saya coba belajar breeding. Murah itu sudah berapa kali saya mengalami kegagalan. Ya, tapi saya terus-menerus saya coba. Bukan saya tidak mau terima perubahan, Pak Saudara. Ya, tapi saya merasa bahwa saya harus tahu titik ini harus sampai berhasil dulu. Kalau berhasil saya coba yang lainnya. Ya puji Tuhan berhasil. Ya. Takut gagal. Yang kedua, takut ditolak. Ya. Mungkin dalam satu perkumpulan, mungkin Pak Saudara di satu pekerjaan, ya yang mungkin di satu komunitas yang ada, kita kok aku mau aplikasi, kita penting yo lah. Nanti habis itu ya enggak setuju dengan yang disampaikan. Takut ditolak. Ya. Yang ketiga, takut dihukum. Kecanduan rasa tertuduh. Ya. Jadi mungkin kalau begini salah. Kalau begini juga salah. Terus gimana nih ya? Nah, gitu. Ini sesuatu hal yang wajar ya dalam Pak Saudara semuanya. Itu juga dengan saya. Wajar. Wajar mengalaminya. Dan saya juga mengalami semua Pak Saudara, turun Pak Saudara. Ya. Yang keempat, rasa malu yang berlebihan.
Mungkin waktu kumpul minder, ya. Minder karena, wah aku merasa bersalah nih. Merasa bersalah. Ya. Tapi hari ini Tuhan sampaikan bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, belajar kita, harus berani mengambil resiko. Ya, apapun itu yang terjadi dalam saudara hari ini. Mungkin bisnisnya ya kurang bagus baru hari ini. Ya, pekerjaan kurang bagus. Tapi percayalah, ya, belajar orang Kristen yang terkutuk, kelaparan, lemah, tapi menjadi pelopor yang luar biasa. Ya. Saya belajar itu Pak Saudara, terus belajar. Ya. Ya. Saya ini baru merasakan jadi orang tua, mungkin Pak Saudara yang lebih senior dari saya. Anak saya ini sudah masih umur 9 tahun Pak Saudara. Ya, anak perempuan lagi. Ya. Itu. Kalau cerita dengan saya ini sudah mulai digoda-goda sama anak-anak sekolah. Saya juga bingung ngajari gitu. Jadi saya berusaha coba bawa punya satu peluang yang saya mau istri saya bilang ini harus dididik bagaimana ya. Jadi kata bahwa istri saya pengen keluar kenapa? Anak saya ini sudah mulai kita merasakan orang tua ini sudah mulai beda saudara. Jadi boleh dibilang itu mereka sudah punya beda dengan zamannya kita dulu. Saya masih umur segitu tuh masih alah di rumah diem. Sekarang sudah enggak. Ya apalagi sudah kenal gadget itu beda. Ya. Kapan hari kan saya juga sempat marah Pak Saudara. Marahnya itu saya tanya, kamu remedi enggak? Enggak remedi Pak. Ini bagus-bagus Pak. Bagus gitu. Pagi-pagi itu mamanya buka agenda. Loh kamu remedi gitu loh. Saya nggak sempat pelajari loh. Terus ya apa begitu saya bilang gitu. Ya saya bilang dulu ya apa sih anak sekarang ini memang pinter ngapusi saudara. Ya. Ya. Ya, tapi saya belajar bahwa saya kita sebagai orang tua pada pagi ini saja bahwa inilah tantangan hidup kita. Ya, saya agak sedikit keluar dari konteks saudara. Tapi saya mau bahwa setiap di tahun depan ada satu peluang yang luar biasa. Ya memang kita ada pengasuh di rumah tidak 100% full bisa mengawasi Pak Saudara. Ya. Nice. Ya ini tadi orang Kusta memutuskan menjalani risiko menuju ke perkemahan tentara Aram. Ya, dikatakan bahwa kalau aku mati silakan mati, kalau enggak ya enggak. Orang Kristen berani jalan resiko dengan situasi perubahan dan peluang yang ada. Jadi sekali lagi kita bahwa kita mau Pak Saudara pada pagi hari ini, yuk berubah yuk. Punya change, punya power untuk berubah. Apapun itu Pak Saudara, ya. Kadang juga memang ngomong gampang Pak bilang gitu. Tapi kita jalannya susah. Ya. Tapi pada pagi hari ini tidak ada kata susah dalam Tuhan. Ya. Saya sudah beberapa kali menjalaninya dan beberapa kali saya juga sudah melihat bahwa jangan pernah mau berkata bahwa hidup seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Firman Tuhan tidak ada mengatakan roda berputar, Bapak Saudara. Ya. Mungkin saat ini sudah stagnan satu bisnis Bapak Ibu Saudara yang mungkin di level-level yang mungkin sudah stagnan, mungkin ada satu perubahan. Ya. Yuk, dalam mimbar pada pagi ini saya sampaikan, cari chance yang lain, perubahan yang lain. Bukan berarti tidak bagus, cari yang lainnya. Apa yang kita kerjakan? Ya, sekarang serba digital dan semuanya serba bisa kita jual. Ya. Saya belajar itu Pak Saudara, ya. Dan biarlah setiap hal yang saya sampaikan terus dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Aplikasinya adalah bangkit bersama Yesus membutuhkan keberanian menjalani resiko yang ada. Resiko apapun itu Pak Saudara. Dalam rumah mungkin tadi ya bahwa kelihatannya suamiku enggak, kalau keluarga kita enggak bisa jalan ini. Tapi saya bilang Pak Saudara, sampai kita neteskan air mata pikul salib Tuhan, berdoalah dengan Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan untuk suami-suami kita, untuk anak-anak kita. Ini yang kebiasaan saya, selalu saya berdoa setiap pagi Pak Saudara. Yang jadi ketakutan kami ini kan, kalau bekerja ikut orang kan takut dimarahi. Apalagi ditelepon sama Pak Bos. Ya, saya selalu berdoa Pak Saudara.
Hari ini jauhkan kami dari orang-orang yang mereka-reka yang jahat. Dan setiap atasan kami ataupun kami selalu bilang dengan baik dengan saya. Kalau enggak, saudara, waduh, sebuah kerja, kalau lebih nyaman memang kerja sendiri, saudara. Pressingnya luar biasa. Pressingnya luar biasa. Apa kita di dunia market, ada sesuatu memang yang kita tidak bisa luput. Karena di belakang kita ini banyak orang yang harus juga terima take home, gaji yang ada. Dan tetap perusahaan tetap jalan terus. Ya. Tapi pada pagi hari ini saya melihat bahwa saya mau belajar di 4 pusta ini, saudara. Ini satu peluang-peluang yang luar biasa. Untuk Bapak Saudara pada pagi ini yang mendengar firman Tuhan dan siang hari ini, bila kita mau berubah. Ya. Agar benar-benar cukup ubah cara berpikir Anda dari negatif menjadi lebih positif karena Tuhan. Ya. Jadi ubah mindset kita. Berpikir selalu positif. Wah, saya tetap positif. Orang mau ngomong apa, tetap positif aja. Ya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat-sangat susah. Kalau kita sudah terpancing emosi kita, ngomong mesti jelek, kebun binatang pasti keluar. Tapi kalau kita ngomong selalu positif dengan kita, di Tuhan kita, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh. Saya belajar itu, Pak, terus, saudara. Ya. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, Pak Saudara. Jadi, baca bersama saudara ya, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang terdengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipujikan. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya. Pikirkan apa? Pikirkan secara positif. Ya. Pikirkan secara positif. Saya terus bergumul, saudara. Saya sebenarnya ya takut, Pak Saudara. Takutnya gini. Saya ini takut dipindah ataupun dipromosikan kota lain. Tapi saya bergumul. Karena saya rindu gereja ini berkembang terus, Pak Saudara. Ya. Musik pujiannya luar biasa hari ini. Ya, WLWN juga luar biasa. Saya luar biasa. Ya, saya rindu terus, Pak Saudara. Karena kemarin kita dipanggil bahwa ada satu peluang bisnis yang baru kita mau buka. Saya sudah menjangkau ke sana. Cuma untuk cabangnya kita belum ada. Naruh orang di sana tidak ada. Yaitu di sekitar Lombok maupun di daerah Kupang. Saya cuma bergumul dengan Tuhan. Ya Tuhan, kalau Tuhan ada peluang bisnis sana yang lebih bagus, ya Tuhan apa mau buat. Ya. Tapi dengan satu konten setan yang saya akan minta, Pak Saudara. Begitu. Tapi saya percaya bahwa setiap hal yang ada, kalau kita mau ada satu perubahan, ya tetap semua harapkan dengan Tuhan. Ya. Kesimpulannya, bangkit bersama Yesus saat menginginkan perubahan, mencoba peluang dan berani menjalani resiko yang ada. Ya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, Pak Saudara. Orang ini sangat menghargai saya dan menjadi istilahnya ngefan atau ngidolakan saya. Ya. Jadi saya cuma ketemu sama dia, ya saya bawa nama Tuhan Yesus saya, karena dia bukan dari kita. Kita ada sewa satu tanah di Canggu. Sewa tanah sekitar 10 ar depannya Deus. Ya, depannya Deus persis. Di sana kita kontrak selama 25 tahun. Setelah 25 tahun, kita berjalan baru 2 tahun atau 3 tahun. Ownernya nemui saya. Bilang begini, Pak, bisa enggak ya Pak, saya kasbon lagi. Berapa Pak? 500 juta. Tolong sampaikan sama ownernya ya Pak. Oke ya, tak sampaikan. Saya nemui, ya wis, saya tanya, uang 5 juta buat apa Pak? Saya bilang begitu. Saya mau usaha Pak. Gitu. Usaha apa Pak? Saya mau membunga-bungakan uang. Oke, tapi ada yang mengelola, saya titip bank di situ. Ya wis oke. Saya jalan 1 tahun, dia nemu saya lagi. Pak, bisa kasbon lagi. Loh, yang kemarin mana Pak? Dibawa kabur orang Pak, bilang gitu. Waduh, ya ambil resiko ya. Terus bilang gitu. Terus gimana Pak? Terus saya ngadep lagi. Ya sudah dipinjemi lagi. Gitu. Terus habis itu ngadep lagi. Terus lama-lama kita supek gitu. Kita berpikir, udah temu aja Dian, carikan solusi, bilang gitu. Ya udah, terus bilang, Pak,
Kalau kita teruskan Pak, sewatanya sampai 50 tahun nanti Pak, gitu. Sampai 50 tahun, sampai memutih rambut kita pun kita juga tidak akan lihat Pak, bilang gitu. Terus saya kasih sebuah ilustrasi bahwa kita butuh satu perubahan hidup. Ya, perubahan Pak, bilang gitu. Bapak harus berubah. Gitu. Memang dia kaya Pak Saudara, tanya di mana-mana. Cuma disewa-sewakan aja. Gitu loh, sewa-sewakan aja bilang, Bapak harus ambil sikap dan berani berubah. Contoh, gimana berubah? Sudah berubah ini Pak. Loh, maksud saya itu berubah dalam arti yang baik dan benar. Nah, itu. Bapak mau menurut saya? Mau Pak. Nah, ya wis oke, tulis saya bilang gitu. Bapak sekarang berpikir tanah itu jual aja. Gitu. Loh kok dijual kenapa Pak? Itu kan warisan Pak. Loh, waris itu kalau waris ya waris, kalau enggak waris ya ngondol lainnya gitu loh. Kalau orang Jawa bilang gitu. Pasti ini waris Pak, tak dukung dalam doa. Oh ya gitu ya Pak, ya. Oke, ya wis, dijual aja. Saya ngomong sama owner saya, dijual. Dijual. Habis dijual, kita tanda tangan pembayaran bertahap. Sudah terima duit, ini duit mau tak apain nih Pak? Bertanya sama saya. Loh, diapain ini? Buat usaha atau bilang itu? Usaha apa Pak? Saya sebentar, tak bilang. Bapak punya taman di belakang toh? Ya. Itu bikin villa. Gitu ya Pak? Ya, bikin villa. Siapa yang bangun Pak? Saya yang bangunin. Aku bilang gitu. Nanti kita bangun, kita potong-potongan. Oke Pak, dibangunin. Bangunin, sudah selesai. Habis bangunin, dia melas pas, kita diundang. Ya wis, kita bantu dalam doa. Pak, semoga lama ya. Udah. Setelah melas pas, berapa tahun kemudian telepon saya. Pak, terima kasih ya Pak, saya mau bangun lagi Pak. Depannya saya bangun lagi yang kos-kosan saya ini mau tak bangun jadi villa. Gitu. Dan apa dia belum resiko. Saya bilang, ini satu perubahan yang luar biasa Pak. Gitu. Dia bilang sama saya, Bapak kalau kesini, udah pernah kesini Pak? Nginep loh Pak, gratis Pak. Boleh pakai Pak, bilang gitu. Sama kolam renangnya tuh, saya bilang, ya terima kasih Pak. Bilang gitu, saya bilang gitu. Dan saya melihat bahwa ada satu perubahan yang luar biasa dapat. Sekarang dia jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, dia nikmati hidup. Saya bilang kalau Bapak jual ini, tanah tidak dijual, Bapak, anak-anak Bapak, saudara nanti kalau sudah besar 40 tahun, Bapak tidak nikmati apa-apa, kasih anak-anak Bapak loh. Mau sekolah bagaimana? Walaupun kaya, terima uangnya apa? Tanahnya banyak. Itu bukan satu jaminan, saudara. Ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, saya cerita itu bahwa oh iya, saya membawa. Saya butuh satu perubahan, change. Power itu berubah. Ya. Dalam mimbar pada pagi hari ini, saya nggak pintar nyari sebuah kata, tapi saya percaya bahwa setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Apapun itu, Pak Saudara. Bisa Bapak Saudara, bisa apapun Saudara yang kerjakan pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada satu lusuk keluarga Anda, Pak Saudara mungkin. Tapi pada saya bahwa hari ini kita belajar 4 kusta. Ada sesuatu hal yang jadi pelopor kemenangan dalam hidupannya dia. Itu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat satu pujian. Bila firman disampaikan pada pagi yang jadi berkat. Ya, ada satu hal yang luar biasa Tuhan taruh. Ya. Saya rindu Bapak Saudara menjelang akhir tahun ini bolehlah kita melakukan sebuah perayaan. Ya, tapi saya mengingatkan kembali bahwa saya selalu Pak Saudara, saya sampaikan Pak Saudara, saya selalu sama istri ambil waktu setelah jam selesai kita duduk berdua bergandengan tangan, ya ambil satu hal mungkin dalam bulan-bulan hari-hari ini tanya dengan Tuhan, pergumulan apa yang Tuhan mau dari depan, mungkin kesehatan Pak Saudara, pekerjaan Pak Saudara, anak-anak Saudara, tulis dalam sebuah kertas. Dan itu bawa dalam rukun dalam doa. Ini sudah saya terapkan di FA kami. Setiap awal tahun kami nulis sebuah kertas. Dan challenge-nya kita lihat nanti di akhir tahun. Progres-progres apa Bapak Saudara yang kita capai. Ya. Kita tidak ada, Bapak Saudara ini datang ini, tidak ada gunanya di sini cuma duduk-duduk doang aja. Dengar firman Tuhan, malah kadang-kadang maaf ya Saudara, cuma lihat handphone aja, kadang tidak lihat. Percuma benar saya ibadah, bukan bisa tidak ngelarang Saudara. Tapi kita datang sini cari Tuhan. Tuhan yang berikan depan kita. Tuhan yang memberikan support dan depan kita. Tuhan baik dan kita. Saya belajar itu Pak Saudara. Ya. Biarlah semua yang ada dalam depan Saudara. Bahwa Tuhan kita merendahkan kaki Tuhan. Ya Tuhan yang dahsyat yang luar dalam kita. Ya. Nah, ini saya juga tidak kaya, tapi saya sama istri merasakan bahwa sesuatu hal yang Tuhan taruh luar biasa. Ya. Saya saksi Pak Saudara, kita kali Pak Saudara. Saya ini tahun ini kepengen liburan. Saya bilang sama istri, dan liburan ambil uang dari kita, jangan. Itu kan ada program lain. Ya kita berdoa aja.
Saya tidak nyana-nyana itu tidak sangka saya. 3 bulan lalu ada orang nyari WA saya, messenger saya di FB. Dia bilang nyari tanah yang di tempat kami, kantor kami yang kami pasarkan. Ya, saya bilang, oh ya Bu, saya tanya suami saya dulu ya. Oh ya, oke. Setelah itu kemarin itu dia messenger saya lagi. Gimana Pak, bisa nego enggak Pak? Bu, WA saya aja ya, saya kasih WA. Terus dia bilang saya, Pak boleh kami lihat tanahnya Pak? Boleh. Tapi bisa nego ya? Bisa Pak. Langsung Mbak Saudara, kami datang hari Minggu, hari Sabtu itu saya kadang-kadang kan saya ngantar tamu kan malas Mbak Saudara. Sabtu itu cuma lihat-lihat doang, ngakunya pembeli sama-sama broker Mbak. Jadi tulang ketemu tulang, gludak-gludak Mbak Saudara. Jadi ngakunya pembeli tapi itu juga sama-sama broker gitu loh. Tapi hari ini saya juga bingung gitu. Ini ngakunya pembeli, sudah oke, pembeli saya, ini pasti pembeli Pak. Saya ke sana, dia nawar ini. Saya bilang sama istri, bilang, gimana Bu, suka yang mana Pak? Saya mau ini Pak, mau yang ini, yang mau ini. Langsung laku 4 Bapak Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bilang nyangah lah, saya bilang, ya Tuhan. Saya kan ada di posting di story FB ya, saya bawa serahkan itu. Saya saking senangnya Bapak Saudara. Saat ini, saya bilang sama anak saya, kamu main kemana Rebecca? Mau main kemana? Saya bilang gitu. Terserah Papa aja. Saya mau di Bali aja Bapak. Saya bilang Bapak, setiap kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, jangan Tuhan tidak pernah berutang pada kita. Amin. Tuhan selalu menolong depan kita. Percayalah, Tuhan kita luar biasa. Mari saya panggil berdiri Saudara. Kita akhiri berdoa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Amin. Apapun yang kau berbuat, amin Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, amin Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tentang nama suci, sebab itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari siang hari ini, Pak Saudara. Bahwa sebuah sakit kusta adalah menimbulkan sebuah dosa dalam kehidupan kita. Apa menurut saudara pada pagi hari ini, siang hari ini mungkin aku orang yang tidak layak Tuhan. Tapi bahwa kita belajar dari sebuah 4 orang kusta ini, dia punya chance atau pilihan yang luar biasa. Karena dia memiliki satu perubahan, ada satu peluang yang dia dapat, dan dia ambil resiko. Percayalah bahwa setiap anak Tuhan yang ambil resiko dan mengharapkan di kaki Tuhan, ada satu perubahan mujizat yang luar biasa dari Pak Saudara. Imani percaya itu Pak Saudara. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang pada siang hari ini tentang firman Tuhan, terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu, bukan saja berfirman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa mereka dapat Tuhan dalam depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Pak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberkati luar biasa lewat firman-Mu yang sudah tertabur pagi hari ini. Ajar kami bukan hanya duduk diam pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya duduk diam menikmati dan mendengarkan, tapi kami boleh keluar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Belajar dari 4 orang kusta yang tidak menyerah. Mereka merindukan sebuah perubahan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan, perubahan besar terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami percaya kami menyambut tahun 2024 dengan perubahan dan bersama Yesus kami menang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa. Memberkati Bapak Pendeta PDP Dian Arif yang sudah memberkati kami Tuhan, memberkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Apa saja yang Tuhan boleh percayakan buat hamba-Mu ini lakukan dan kerjakan. Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan suci kuduskan tangan-tangan yang memberi pagi hari ini Tuhan. Sebab itu kami rindu memberikan dengan hati yang sukacita. Karena kami percaya dengan sukacita kami memberi. Dengan sukacita Tuhan Yesus memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan dan siap menabur pagi hari ini. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanannya Bapak PDP Dian Arif. Luar biasa. Tuhan berkati dan pakai lebih dan lebih lagi. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan video pengumuman gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Oke, baik. Pengumuman tambahannya Bapak Ibu Saudara, minggu depan akan dilayani Bapak Primo Wijaya disertai dengan perjamuan suci. Lalu tanggal 9 hari Sabtu akan diadakan Natal sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak silakan, anak kecil ya. Kalau anaknya saya nggak mungkin lah dibawa Natal sekolah minggu. Nah, jadi yang punya anak-anak kecil ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang kelas besar, SD gitu, dibawa ke sini jam 4 sore, tadi sudah dikonfirmasi jam 4 sore di tempat ini tanggal 9. Dicatat baik-baik tanggalnya, tanggal 9 Desember jam 4 sore di Sekretariat Gereja. Dan tanggal 17 Desember adalah perayaan Natal gereja kita yang akan dirayakan di Hotel Orange di Hayamuruk. Hanya hari Minggu dan hanya ada satu kali ibadah di hari Minggu tanggal 17. Khusus tanggal 17 hanya satu kali ibadah jam 5 sore di Hotel Orange yang ada di Hayamuruk. Oke, itu aja pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini semua diberkati, semua bersyukur, amin. Berapa banyak yang merasakan luar biasanya Tuhan pagi hari ini? Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan paling luar biasa, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak sama-sama kita belajar pujian baru ini. Pujian yang luar biasa, yang kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan. Karena gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari bersama Bapak Ibu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, oh bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk setiap kita yang ditebus. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku bersama. Oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus. Dengan imanmu Bapak Ibu, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari angkat tangan
tanganmu Bapak Ibu, bersama nyatakan, oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Lebih lagi angkat suaramu, oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menang, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kasih tepuk tangan pempal sorak-sorak paling dahsyat, dan lebih lagi katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah. Angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu, yes. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Oh katakan, ingat bilurnya, ingat bilurnya. Come on church. Ingat salibnya, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagi. Mari sekali lagi Bethany dan Pasar bersama ingat kasih-Nya. Oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurmu Tuhan selamatkan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Tepuk tangan yang terbaik buat kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat serangkaian ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dan kasih-Mu dalam setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu sekali lagi yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Dengan segala pergumulan yang ada, mungkin sedang sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-Mu sudah menyembuhkannya Tuhan. Mungkin dalam pergumulan Engkau sembuhkan jalan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah untuk mereka semua, jemaat yang dan pasien yang ada pada siang hari ini. Soal pekerjaan mereka semuanya Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih juga berkati para pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan pada siang hari ini, dari semua puji-pujian, semuanya pemusik pujian singer Tuhan Kau memberkati. Kami percaya yang masih sekolah Kau berkati, pelayan mereka Kau berkati, pekerjaan mereka semuanya Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa terus untuk gembala sidang kami Bapak Freddy Riva dan Ibu Meli Riva, berkati pelayannya di Solo, berkati tambahkan kehidupannya, berkati kesehatan mereka semuanya Pak Freddy Tuhan. Juga pemilu berkati Tuhan, juga berkati koordinator tempat ini Bapak Yosi, berkati staf pelayanannya di tempat ini Tuhan, pakai terus luar biasa dan melayani jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Berkati juga pelayannya ada di Jogja maupun di Magelang Tuhan, pakai terus Pak Yosi dan Bella Tuhan melayani atau menggalakan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami coba berdoa buat acara-acara Natal yang ada di bulan ini Tuhan. Berkati untuk tanggal 9 acara Natal sekolah minggu, tanggal 19 untuk acara Natal bersama di Hotel Orange, juga tutup tahun tanggal 31. Berkati Tuhan setiap acara di akhir tahun ini. Kami percaya setiap dana-dana yang dibutuhkan Kau mencukupkannya, karena kami Tuhan yang luar biasa, tentang Allah yang ajaib, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan yang ada Tuhan. Berkati sekali lagi jemaat-jemaat yang telah memberikan
berpartisipasi untuk gereja tempat ini, untuk acara Natal. Berkati mereka semuanya, berkat melimpah untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajak berdoa untuk bangsa negara ini, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Berkati dalam masa ini yang di tahun depan akan berakhir masa jabatannya. Berkati mereka semua dalam di akhir masa jabatannya, setiap keputusan yang terbaik untuk rakyat yang ada Tuhan. Berkati juga acara pemilu yang ada di tahun ini maupun kampanye tahun ini dan pemilihan di tahun depan. Kau berkati semuanya, Kau bikin damai lancar, terutama kota Denpasar ini kami tinggal Tuhan, semuanya dalam berkat pelindungan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat ibadah pada siang hari Tuhan. Kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, seminggu yang penuh mujizat, kami akan mengalami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya mengajak Bapak Saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Putra Roh Kudus dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai, berkatnya melimpah, oh El Shaddai. Siap terima berkat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan berkat, terima melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang sudah diberkati pagi hari ini, mari bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a